Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'ana ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Kuna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rizqna ya Allah fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicara tentang salat, arkanus salati. Arkanus salati utawi iki pira-pira rukunnya salat. Rukun au sifatuha atau sifatnya salat. Jadi sifat adalah ciri-ciri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari salat. Itu namanya rukunnya di dalam salat. As-salatu tastamilu ala arkanin wa ba'adin wa hayatin. Jadi dalam salat, as-salatu tes salat. Ikut tastamilu mengandung atau salat, memuat atau salat ala arkanin. Ingatasi piro-piro rukun wa aba'adin dan piro-piro aba'ad yang disebut dengan istilah sunnah aba'ad wa hayatin lan hayat, artinya sunnah hayat. Jadi bangunan sholat itu terdiri dari 3 komponen. Satu, ada yang bersifat rukun, ada yang bersifat aba'ad, lalu kemudian ada yang bersifat hayat. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam sholat. Yang pertama namanya rukun, yang kedua apa? Aba'ad, yang ketiga namanya hayat. Yang pertama warkanun au furudus salat. Warkan au furudus salat. Utawi piro-piro rukun atau piro-piro fardun salat. Itu salah satu asyara ruknan. 18 apa nih ruknan rukunnya. Ya utawi salah satu asyar, jadi jumlah dalam beberapa kitab itu meskipun dalam satu mazhab Syafi'i tetapi cara menghitungnya berbeda jumlah itu ya. Ada yang dirangkum jadi 1, ada yang menghitungnya itu dipisahkan. Maka lalu hitungannya menjadi berbeda gitu ya. Kalau dalam kitab takrib itu ada 12 apa 18 rukun. Kalau di sini disebutkannya menjadi berapa? 13. Ada rukun, ada perbuatan yang harus dilakukan di dalam sholat. Kalau itu tidak dilakukan, maka dinyatakan tidak sah. Itu namanya rukun ya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang sesuatu itu masuk di dalam bagian dari sebuah ibadah. Itu namanya rukun. Jadi dakhilan fiha. Dakhilan fiha itu artinya masuk di dalam bagian sholat. Ada yang posisinya sama, artinya menentukan keabsahan dari sholat adalah syarat. Cuman bedanya kalau syarat itu terpisah, di luar dari sholat. Itu kharijan anha, dia keluar dari sholat itu. Artinya dia perbuatan yang sesungguhnya berdiri sendiri, gitu ya. Tetapi dia menjadi syarat. Menjadi syarat yang menentukan terhadap sahnya sholat. Itu namanya syarat. Jadi ada syarat. Kalau syarat itu di dalam atau di luar? Di luar, kharijan. Tapi dia menjadi penentu terhadap sahnya sholat. Rukun sama, dia menentukan. Tetapi dia dakhilan, menjadi bagian dari bentuk perbuatan ibadahnya. Tidak terpisah di dalam. Tapi kalau syarat itu di luar, dia bersifat sesungguhnya dia mustaqilan, berdiri sendiri. Kayak wudhu itu kan mustaqilan. Syarat sahnya sholat, tapi sesungguhnya dia ibadah yang berdiri sendiri. Tetapi ibadah ini menjadi syarat, dijadikan syarat untuk menentukan sahnya sholat itu. Jadi dia menjadi syarat itu sifatnya kharijan. Jadi wudhu tidak merupakan komponen di dalam sholat, tetapi dia menjadi apa? Syarat yang menentukan sahnya di dalam pelaksanaan sholat. Itu yang bedakan nih. Jadi sama-sama menentukan sahnya sholat,
Bedanya kalau syarat itu kharijan, kalau rukun itu apa? Dakhilan. Apa? Dakhilan. Ada di dalam perbuatan. Ya, bangunan sholat itu ya rukun itu, gitu loh ya. Bangunan sholat itu ya rukunnya sholat itu. Kayak umpamanya bangunan rumah itu ya, namanya bangunan rumah itu ya ada tiang, ada temboknya, ada atapnya, itu bangunan yang harus ada gitu ya, rukun. Tapi syaratnya wong iso gawe omah kan kudu ana tukang. Tukang itu kan berdiri sendiri. Ya, harus ada tukangnya, harus ada duitnya gitu kan. Hal-hal yang sesungguhnya dia berdiri sendiri tetapi dia menjadi syarat, dijadikan syarat untuk terjadinya sesuatu perbuatan. Itu kharijan anhai. Dari dalam sholat ada rukun. Nah, di sini ditulis ada berapa? 13. Wah iya, tapi salah satu asyar itu al-awwalu utawi rupane ini ya. Al-awwalu utawi rupane yang pertama, al-awwalu rupane yang pertama itu an-niyatu niat. Bil qalbi ana ing dalem ati. Jadi niat ini menjadi rukun pertama yang harus dilakukan itu. Dan nanti di dalam melakukan niat itu ada prosedur. Paham ya? Kapan niat itu dilakukan, di mana niat itu dilakukan, terus bentuk isi kalimat ya atau isi daripada materi niatnya itu kayak apa, itu ada aturannya gitu ya. Niat. Jadi niat itu ibaratnya adalah yang mengikat ya. Sebuah komitmen, sebuah tekad, keinginan yang mengikat diri kita ini terhadap satu perbuatan tertentu itu niat. Makanya nanti ikatan itu ketika sudah selesai sholat harus dilepaskan. Nanti ada namanya niyatul khuruj minas sholat. Ada niat keluar dari sholat. Jadi ibaratnya ketika kita niat bersamaan takbiratul ihram, maka disebut takbiratul ihram itu karena dengan niat itu hal-hal yang semula kita boleh melakukan secara bebas, lalu menjadi tidak boleh lagi gitu ya. Tidak lagi boleh melakukan sesuatu yang awalnya sebelum sholat itu bisa kita lakukan secara bebas gitu ya. Boleh makan, boleh minum sebelum takbir tadi. Kalau sudah takbir atau ihram yang disertai dengan niat, maka otomatis yang semula boleh itu menjadi apa? Tidak boleh. Karena kita mengikatkan diri pada satu jenis ibadah atau perbuatan tertentu kepada Allah gitu. Nah, mari kita melakukan rukun-rukun yang ada itu, kita melepaskan diri atau keluar dari ibadah itu. Kalau dalam sholat itu istilahnya niyatul khuruj. Niat keluar bersamaan dengan rukun terakhir yaitu salat. Ya, bersamaan dengan rukun terakhir. Dan masjid juga begitu. Niatnya disebut dengan tahallul. Ikatan niat yang kita lakukan ketika saat kita ihram, itu lalu kita lepaskan ketika kita sudah selesai melakukan sekian rukun dalam ibadah haji itu. Ya, ada 3 atau 4 rukun yang paling tidak dilakukan, baru setelah itu orang itu boleh melakukan apa? Tahallul. Boleh melakukan apa? Tahallul. Jadi tidak harus sampai tuntas semua rukun, tidak. Sebagian besar. Jadi minimalnya adalah 3 rukun yang dilakukan, maka ketika itu dia boleh tahallul itu. Tapi nanti ada 2 tahallul kalau dalam haji itu. Ada tahallul sughra, ketika masih punya tanggungan rukun yang belum diselesaikan. Tahallul sughra itu cirinya boleh melakukan apa saja yang tadi dilarang, sudah boleh dilakukan, kecuali 1 tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tahallul sughra. Dalam haji ya. Nah, ini gambarannya. Tapi kalau sudah tuntas semua, termasuk tawaf ifadah itu, biasanya meninggal tawaf ifadah, itu baru tahallulnya namanya tahallul kubro. Apa namanya? Tahallul kubro. Tahallul kubro itu berarti sudah melepaskan ikatan ihram itu, sehingga kita boleh melakukan hal yang semula dilarang ketika kita sedang ihram itu. Sudah boleh, istri boleh pakai wangi-wangi, laki-laki boleh pakai pakaian biasa, gitu lah ya. Nah, melepaskan dalam haji itu namanya apa? Tahallul. Namanya apa? Tahallul itu. Ketika ihram kan tidak boleh, pakai wangi-wangi tidak boleh, mencukur rambut tidak boleh, pakai tutup kepala tidak boleh, baju yang tersayat tidak boleh, gitu kan? Banyak hal gitu yang diharamkan.
Bahasanya itu tarofuh, yang sifatnya bersenang-senang itu dikurangi semua. Gitu kan. Menahan dari segala sesuatu yang menjadi keinginan kita itu ditahan semua. Nah, ada namanya tahallul itu. Kalau di dalam sholat, niat itu menjadi pengikat kita sebagai bentuk komitmen kita melaksanakan atau mengikuti terhadap apa yang ditentukan di dalam ibadah kepada Allah. Oke ya, gambarannya kayak begitu ya. Jadi niat itu menjadi apa tadi? Penentu atau pengikat awal. Mengikatkan diri kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu melepaskannya kapan? Ketika sudah menyelesaikan semua rukun dalam sholat. Kalau dalam masjid itu minimal pada 3 rukun. Gitu. Boleh tahallul, tapi tahallulnya namanya apa? Tahallul sughra. Tahallul apa? Sughra. Baru nanti kalau sudah tawaf ifadah, tawaf rukun haji itu, baru lalu kemudian lepas namanya menjadi tahallul kubra. Menjadi apa? Tahallul kubra. Atau tahallul awal, tahallul sani biasanya. Tahallul yang pertama, lalu kemudian tahallul sani. Tahallul yang pertama itu ya tadi yang sughra itu, lalu kemudian yang kubra itu ya tahallul sani. Warkan sholati, yang pertama al-awwalu yang pertama ikut niat bil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Apa yang dimaksud niat? Ya utai niat itu al-qasdu. Intinya niat itu bermaksud. Punya keinginan, punya komitmen, punya keinginan. Wa indabu an-nutqu biha qabla takbir. Nah ini Imam Syafi'i ya. Wa indabu lan disunnahkan. Apa an-nutqu mengucapkan, melafatkan dia kelawan niat qabla takbir. Ini fikih Syafi'i yang kita baca. Fikih Syafi'i al-Muyassar oleh Abi Zahra. Sehingga dalam hal niat itu di sini dianjurkan. Yundabu itu berarti dianjurkan ya. Dianjurkan untuk dilakukan. Apa? An-nutqu mengucapkan dia qabla takbir. Jadi sebelum takbir itu disunahkan untuk membaca niat itu, ditalafudkan. Talafud itu artinya diucapkan. Ya, an-nutqu tadi ini. Kalau dalam bahasa fikih ya, yang ada di dalam kitab fikih kayak Sulam Taufik, Sulam Safina itu bahasanya talafudun niat. Apa namanya? Talafud. Talafud itu melafatkan. Karena niat itu intinya ada di dalam hati, tidak ya? Sahnya niat itu harus di dalam hati, tempatnya. Tetapi melafatkan niat bagi fikih Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah. Makanya kalau sholat madzhab Syafi'i itu sebelum dia membaca takbir, talafud dulu, usolli, diperdengarkan, gitu ya. Itu menjadi identitas dari fikih Syafi'i yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama itu, NU. Kalau orang Ahmadiyah kan tidak pakai itu, karena dia ngajinya tidak pakai ini, kitab ini. Kitab terjemahan, gitu ya. Sing gampang. Nah ini kan kita jelimet utawi itu gitu. Ini katanya ada. Wa yundabu an-nutqu dia qabla takbir. Ya, kelihatan tulisannya. Bisa dilihat. Apa? Wa yundabu an-nutqu biha qabla takbir. Itu istilahnya namanya apa? Talaffuzun niat. Apa namanya? Talaffuzun niat. Melafatkan niat itu. Yusaidah tujuannya apa? Dianjurkan ini yusaidah supaya bisa terbantu. Yusaidah supaya bisa membantu. Apa an-nutqu tadi ini? Al-lisana ini. Apa al-lisan itu filenya? Yusaidah supaya bisa membantu. Apa al-lisanu lisan? Lisan yang mengucapkan tadi ini membantu al-qalba ing hati. Jadi supaya dengan pengucapan itu membantu hati ini untuk kerentek. Jangan sampai kebalik. Bisa mengucapkan di lisan, lalu kemudian lali ini hati ini. Itu malah tidak sah. Paham ya? Ini ketika usolli itu masih belum masuk sholat. Ya. Masuk sholatnya ketika apa? Takbir itu. Ketika apa? Takbir. Jadi ketika masih usolli itu masih boleh. Nopo sajadah itu masih boleh. Gitu ya. Usolli. Dulu Al-Maghfurlah Kiai Mahfud itu sebelah, kalau saya Jumatan beliau ketika ngimami gitu itu biasanya saya khutbah beliau ngimami itu sudah usolli itu sambil masih noto ini karena memang usolli itu belum masuk sholat ya. Tapi dia hukumnya apa? Sunnah. Talafudz niat. Untuk apa? Liyusa'ida al-lisan al-qalbah.
supaya lisan ini membantu terhadap kerenteknya hati tadi. Wali annahu aba'ada anil waswas. Nah, ini ya tujuannya lagi. Wali annahu lan karena sesungguhnya anutku biha. Iku aba'adu lebih bisa menjauhkan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Iya, Bu. Iya, Pak Yai, saya mamanya Eki. Iya. Nggih. Halo. Nggih, Bu. Mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf Pak Yai, saya mungkin telat telepon. Memang rencana pagi ini saya telepon kemarin repot sekali. Eki itu kemarin dadak. Saya suruh pulang, tapi saya mengapunten sangat. Enggak telepon Pak Yai dulu. Rencana pagi ini memang. Mbak Yai itu kan sakit, saya bingung. Saya suruh bantuin, mungkin sampai Rebu udah balik lagi kok Pak Yai. Nggih, mboten napa. Nggih. Ngapunten sangat nggih Pak Yai. Nggih, mboten napa. Nggih, cepet sehat. Nggih. Dadak itu karena ada temennya katanya mau ke Surabaya juga. Ya sudah, saya suruh bareng sekalian besok pagi Pak Yai. Tak telepon dek saya gitu. Mohon maaf Pak Yai. Nggih. Dan Rabu sudah balik kok insyaallah. Iya Bu. Ini tadi anaknya bilang, Mama Pak Yai lu, ya Allah saya belum ngepel Pak Yai sudah ngechat. Kamu tersangit gimana? Gimana terus Pak Yai? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali annahu lan karena sesungguhnya anutku biha tadi ini itu aba'ada lebih menjauhkan waswas dari waswas. Nah, waswas itu artinya apa istilahnya? Was-was, ragu-ragu terus gitu ya, ragu-ragu. Jadi dengan pengucapan itu maka hati akan menjadi mantep. Orang ragu-ragu maneh dengan niat itu dengan perbuatan. Karena seringkali orang sholat kan ya was-was gitu kan, Allahu Akbar takbir aja beberapa kali sampai guru dibeguk tuh kok guru ya. Namanya was-was, ngerasa gak sah. Jadi ukurannya sesungguhnya kalau orang punya ilmu itu tidak perlu was-was. Karena kalau sudah secara ukuran ilmu fikihnya itu sudah benar ya sudah pasti benarnya gitu ya, pasti sahnya. Nah orang itu boleh yang khawatir bukan buat was-was. Khawatir diterima gak itu urusan Gusti Allah, gitu ya. Kalau sudah memenuhi syarat rukun ya pasti diterima. Persoalan dikai ganjaran piro itu kan terkait dengan tingkat kualitas sholatnya lah gampangannya begitu ya, kekhusyuan, kesungguhan, niatan dan sebagainya. Jadi dengan pengucapan itu yang pertama apa? Liyusa idal lisanu al-qalba, yang kedua wali annahu aba'ada al-waswas, bisa menjauhkan terhadap keraguan-keraguan atau was-was. Orang sholat sampai Allahu Akbar itu berulang-ulang gitu ya. Sampai tangannya muter-muter barangnya. Nah, kayak mau terbang saja gitu ya. Nah, biasanya orang waswasi tadi, tingkat pemahaman keilmuannya yang tidak mantap gitu. Kalau dia standar ilmunya sudah benar, ya sudah pasti benar ya. Paham ya? Ukuran benar ya kalau takbir ya sudah Allahu Akbar takbirnya. Niatnya disertai dengan urutan niat. Nah, sholli salat adzuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sudah sangat lengkap. Kalau itu disebutkan ya pasti sudah benar niatnya gitu ya. Sama dengan wudu ya, kalau sudah kena air di sini ya sudah, berarti sudah sah. Wah sampai digini, ada harus itu. Bukan ada harus ya, tidak boleh malah ta'anut itu mempersusah diri dalam ibadah itu bisa hukumnya menjadi makruh, bisa menjadi haram kalau membebani itu ya. Karena Gusti Allah nggak sampai segitunya gitu. Memerintahkan kita ini ada standar hukum yang ukurannya adalah formal itu. Wis kita bener ya harus dibeneri, mesti saya gitu. Wa yakfihi lan mencukupi iman bin nafri dalam salat sunnah al-mutlaq tahiyatul masjid. Jadi dalam salat nanti ada istilah salat sunnah mutlak. Salat sunnah apa? Mutlak. Naflil mutlak atau sunnah mutlaqah. Sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu dan nama tertentu gitu ya. Kalau salat duha itu salat yang ada waktu tertentu, ada nama. Sehingga dia punya ketentuan yang khusus gitu ya. Salat tahajud ada waktu, harus dilakukan malam hari.
harus setelah tidur, itu umpamanya jumlahnya juga ditentukan berapa. Sholat witir itu ada aturannya kapan. Nah, itu namanya bukan sholat sunat mutlak kalau itu. Ya, sholat sunat yang muqayyad. Muqayyad itu ada batasan. Ada batas yang menentukan terhadap tata cara dan waktu yang terkait dengan pelaksanaan. Di luar itu ada namanya sholat naflul mutlak atau sunnah mutlak. Sunnah yang dilakukan secara bebas. Kapan saja kamu lakukan kecuali pada 5 waktu yang diharamkan. Ya, ada 5 waktu yang diharamkan. Jadi yang tidak boleh. Di luar 5 waktu itu kamu sholat berapa saja boleh. Namanya sholat sunnah mutlaqah itu. Yang diharamkan kan ba'da subuh. Terus apa? Ba'da asar. Waktu munculnya matahari, tenggelamnya matahari. Gitu aja sudah. Matahari sedang di tengah-tengah itu sudah. Yang diharamkan sholat. Sholat tapi malah haram. Ya. Nah, sholat sunat mutlak itu boleh dilakukan di luar 5 waktu tadi ini sesuai dengan kehendak kita. Mau berapa saja silakan. Jadi malam hari kita setelah sholat tahajud menambah sholat sunat mutlak ya monggo gitu. Tidak terbatas gitu. Ya, sholat duha itu kan batasannya 8. Ketika kita mau menambah sholat pagi itu di luar 8 itu sholat duhanya ya mau sholat sunat mutlak silakan. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita gitu. Itu namanya sholat sunat mutlak. Wa fihi lan mencukupi ingman fin naflil mutlaq ing dalam sholat sunnah mutlak. Contohnya katahiyatul masjid gitu ya. Katahiyatul masjid kayak tahiyatul masjid. Wa sunnatul wudu ilan sunnah wudu. Wa yakfihi apa niyatuhu niyate menjadi fa'il. Apa niyatuhu niatnya man fi'il sholati ing mengerjakan sholat. Liyatamayyaza supaya dadi beda. Liyatamayyaza supaya dadi beda. Apa naflul mutlak tadi an baqiyatil af'al dari perbuatan jenis perbuatan yang lain. Itu fi'il sholat. Itu bermaksud fi'il sholat. Jadi dalam niat harus ada qasdu. Ada qasdu fi'il syai'. Itu niat ya. Kalau dalam sholat ya qasdu fi'il sholat. Kalau dalam puasa ya qasdu as-saum. Ya. Saya bermaksud gitu kan. Usul itu kan artinya saya bermaksud sholat. Saya niat sholat. Itu usul itu. Jadi menyebutkan jenis perbuatan. Fi'il. Sehingga dalam niat itu redaksi atau ketentuan niatnya harus ada qasdu fi'il syai'. Apa? Qasdu fi'il syai'. Yang kedua, kalau jenis perbuatannya itu ada beberapa macam, harus ada namanya ta'yin. Ta'yinul fi'li, menentukan jenis perbuatannya. Jadi di samping usolli, harus ada fardhu. Kalau sholat ya, fardhu ya kasih fardhu, untuk membedakan dengan sholat sunat. Karena sholat fardhu itu ada 5, disebutkan sholli fardhu zuhri. Nah, penentuan jenis perbuatan secara detail itu namanya ta'yin. Apa namanya? Ta'yin, ta'yinul fi'li. Jadi redaksinya niat atau isinya niat itu harus ada qasdu syai', qasdu fi'il syai', yang kedua harus ta'yin fi'il syai'. Harus ada penegasan terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ai qasdu fi'il syai' litamtaza'an sa'iril af'al. Wal maf'ul mutlaqu ta'inaful mutlaq iku huwa utainaful mutlaq iku alladzi perbuatan atau salat la yutaqayyadu yang tidak diberi batas biwaktin wala sababin, dan karena sebab-sebab tertentu, itu namanya salat sunat mutlak. Jadi kapan saja boleh kita lakukan. La yutaqayyadu biwaktin wala sababin. Ammal lati laha sababun, ini berarti kita harus tahu jenis salat yang mutlak, jenis salat yang ada sebab, gitu ya istilahnya. Muqayyad itu artinya ada sebab. Amalati anapun utai salat telah kang ikut tetap kedua lati khabarnya muqaddam. Sababun utawi ada sebab fala buddha min qasdil fi'li. Maka ora kena ora apa min qasdil fi'li. Wa ta'yinis salat. Itu dikatakan ta'yin. Apa namanya? Ta'yin. Ta'yin itu penegasan tadi jenis perbuatan. Kata ya. Terusnya kelihatan. Ya. Nah, ini ngajinya murah meriah. Nggak usah pakai kitab, cukup di fotokopi. Hukumnya bagaimana ya, kepeksa ya, kan hukumnya ya.
Yang tuku kitab larang, toko Mesir mana kitab? Saya bilang langsung dari Mesir ini, mahasiswa yang di sana. Kitab ini. Di Indonesia nggak didol karena nggak nasi tuku gitu. Nah, ini dijual di tuku gak payu-payu kan ya. Nasi di tuku ya kayak iso maca kitab kan. Untuk apa ya beli? Yang payu ya kita Fathul Qorib gitu itu ya. Takrib, Safina, Sulam Taufik Indonesia ya. Untuk kelas pondok Fathul Mu'in gitu. Nah, ada kitab-kitab populer yang dipakai di pesantren, terutama Syafi'i itu kalau kita fikihnya itu ya. Ini kitabnya Fikih Syafi'i yang muyassar, yang sudah disusun secara terstruktur dan metodologis lah gitu ya. Ada urut-urutannya. Kalau masih takrib itu kan gak ono titik koma nih, gak ono. Jadi betul-betul lost gitu ya. Yang buat titik koma itu ya nahwu sorofnya, kita harus paham posisi nahwu sorofnya, kalimatnya itu baru kita tahu titik koma. Kalau ini kan masih ada titik koma, ada urutannya 1, 2 gitu. Kayak kita bikin skripsi ya, cuman kan tulisan Arab gitu. Wa ta'yinis salat tadi ini ya. Jadi amal lati laha sababun, kalau salat itu dia punya sebab, fala budda min qasdil fi'li wa ta'yinis salati. Contohnya kasunnati dzuhri aidan wa ghairiha. Ini namanya salat yang ada sebab, yang dibatasi atau yang ditakyid, ya, ditakyidi oleh alasan atau sebab-sebab tertentu. Maka itu harus ada ta'yin. Apa namanya? Ta'yin. Ta'yinus salat. Wa ghiriya lan sa'liyane sunnatul zuhri minar rawatibi saking salat sunnah rawatib. Aw Idul Fitri itu kan jelas. Idul Fitri itu harus ditakyinkan. Jadi tidak sah hanya salat usolli salat sunnah, tidak boleh. Ya. Harus disebutkan usolli salat Idul Fitri. Idnya pun ditegaskan lagi Idul Fitri karena ada 2 salat Id. Ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Karena sekali lagi niat itu fungsinya untuk membedakan, gitu ya. Tamyizul ibadah. Yang pertama anil adat. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara ini perbuatan ibadah dan anil adati dari perbuatan yang bukan ibadah, dari adat. Kita ini mandi biasa karena wae mandi untuk seger-segeran, atau mandi karena mandi jinabat, yang membedakan itu pada niatnya. Raup karo wudhu itu yang beda, no ya apa? Niat. Raup itu namanya adat, wudhu itu namanya ibadah. Ibadat itu yang diperintahkan, yang ditentukan oleh agama, itu namanya ibadah. Paham ya? Tapi kalau adat itu pilihan kita sendiri yang mubahat itu. Paham ya? Nah, yang membedakan itu di titik apa? Niatnya tadi ini. Gitu. Nah, karena ibadah itu ada beberapa jenis macam, maka di dalam niat itu harus menyertakan ta'yin tadi ini. Ya, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, sholat sunat itu kan ada banyak tuh. Ada sholat sunat yang mutlak, ada sholat sunat yang muqayyad, yang laha sababun, yang punya sebab. Maka di situ harus disebutkan. Kata ini sholati, sunnahnya ke sunat zuhri wa ghayriha. Minar rawatibi, au idul fitri, au ilabha. Ay inna nafla dzal waqti. Sunanis sholat. Udah sabab. Ini kan? Bahwa sholat sunnah itu ada kalanya yang diikat oleh waktu. Contohnya kasunanis sholat, namanya sholat sunnah rawatib. Situ ada kita menyebutkan usolli sunnatan ba'da zuhri. Ya, rakaat ini. Ya, itu namanya sholat sunnatib, sholat sunnah apa? Rawatib. Harus menyebutkan itu. Usolli sunnatan ba'da zuhri. Berarti sholat sunnah rawatib itu sudah setelah zuhur. Rakaat ini. Itu namanya ta'yin tadi ya. Ta'yin sababi atau yang punya sebab. Kasolatil ida ini. Sholat riya itu sebabnya karena ada Ramadan. Ada puasa apa? Ramadan. Jadi hari raya itu karena poso gitu ya. Sehingga wong sing gak poso iku asline yo gak ono riya sholat riya kuwi gitu. Wis ora poso tapi wae riya melo sholat gitu ya. Tapi gak gelem posone. Itu sebenarnya sudah gak disunahkan. Orang yang gak poso itu iya gak disunahkan untuk ikut sholat riyo, soalnya ganjaran kirim malaikat itu enak tenan aku. Riyo lagi teko mana terus riyan golek jajan itu gitu ya.
As-salatil idaini wal kusufain itu namanya dzat sebab. Kalau salat gerhana itu karena ada apa? Ya gerhana. Gerhana matahari namanya kusufus syams, gerhana rembulan namanya kusuful qamar. Wal istisqa ilan salat istisqa karena minta hujan. La budda ora kena ora fima ing dalem. Karena salat tadi ini salatil idain kusufain istisqa atau salat sunanis salat min amra ini dari dua hal dalam niat. Satu al-fardhi wa huma al-qasdu wa ta'yin wa mautawi amrain. Al-fardhi kaidina salat fardu wa mautawi amrain min amrain. Dalam niat minimal ada dua. Satu apa? Al-qasdu, yang kedua apa? At-ta'yin min dhuhrin au ghairihi atau sa'liyan dhuhur. Liyam taza supaya tadi beda bi kawan ta'yin. Liyam taza supaya membedakan sopaman betul. Kawan ta'yin tadi al-sa'idus salawat. Wa amma salatul fardhu fala budda dalam niat aturannya. Dalam salat fardhu la budda ora kena ora. Minal amrayn dari dua hal as-sabiqain yang tadi ini, niatul fardhu lan niat fardhu lil baligh. Karena bagi anak yang belum baligh salat itu belum wajib. Nah, karena yang sudah baligh itu wajib, maka di situ menyebutkan tambahan apa? Fardhu. Menyebutkan apa? Fardhu untuk membedakan anak yang belum baligh, yang dia belum wajib itu. Makanya kalau dalam istilahnya para ulama, para kiai itu mengajarkannya niat itu lengkap. Ya, kamu mungkin tidak menangi ya. Kalau dulu kita ini di MI masih menangi, dulu ya salatan itu loh ya, salatan. Itu kan niatnya lengkap itu. Sampai diwaca sak latine, sak apa, sak terjemahan kan. Kalau wudu itu, nah itu wudu ali rafil adasil aswari. Wallahi ta'ala berniat insun. Wudu itu pasti begini gitu ya. Itu saking lengkap. Dan supaya itu hati-hati. Nah ulama itu mengajarkannya begitu. Pada tingkat yang lebih sempurna gitu ya. Tapi yang di ilmu nih, dia boleh berimprovisasi. Ya. Umumnya nawa itu wudu atau itu sudah boleh gitu ya. Tapi kalau kita mengajarkan pada anak kan tidak boleh. Hanya itu tok. Gitu kan. Jadi ada saat di mana orang harus kita ajarkan pada titik yang lengkap itu. Ada yang ketika kita ngaji itu ada pilihan dari sebuah ilmu itu. Ya kayak sholat itu kan yang wajib itu kan takbir ya. Begininya itu kan sunnah, kepingin kan sunnah, gitu kan. Ya kita kalau ngajari orang ya dilengkapi gitu ya. Nah durung iso dijelaskan ya pokoknya diurui yang sesempurna mungkin baru nanti di ilmoni oh iki sing fardu yang rukun itu adalah bacaan takbirnya, niatnya ada di sini itu kan sudah mengilmoni namanya. Sudah Pak? Mengilmoni dari sebuah perbuatan. Oke. Bifanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.